Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judulnya adalah Mencari Kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Renungan malam seiman ini masih terus dalam seri mengenai kerendahan hati atau disebut miskin di pemandangan Tuhan. Nah, salah satu langkah bagi yang rendah hati atau miskin di pandangan Tuhan ialah mencari kekayaan kerajaan Allah. Gantinya mencari kekayaan di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa lebih banyak orang yang mencari kekayaan dunia daripada mencari kekayaan kerajaan Allah. Sebenarnya kita sama sekali tidak punya alasan untuk mencari kekayaan dunia. Bukankah kekayaan dunia itu bersifat sementara? Berapa lamakah kita dapat hidup? 70, 80 tahun, 90 atau 100 tahun. Dengan pandemi COVID-19 justru banyak yang meninggal lebih cepat dari seharusnya. Tetapi bicara tentang kerajaan surga, ini adalah kerajaan yang akan dapat dinikmati untuk selama-lamanya. Bayangkan, untuk berjuta bahkan bermiliar tahun. Tetapi anehnya manusia begitu banyak berkejar-kejaran mencari sesuatu yang hanya bersifat sementara. Sebenarnya miskin di dalam Tuhan atau rendah hati itu bukan berarti miskin juga dalam secara dunia. Alkitab juga menyebutkan Abraham yang kaya raya atau Ayub yang hidup berkelimpahan walaupun mereka mencari kerajaan Allah. Alkitab juga menyebutkan dalam Amsal 29 ayat 23 bahwa keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sementara dunia tidak menghargai kemiskinan ataupun perkara rohani. Namun, pada umumnya ada pahala bagi orang yang jujur dan rajin. Sehingga kita dapatkan umat Tuhan yang tetap mempunyai ekonomi yang mapan, walaupun mereka adalah orang yang mencari Tuhan. Nah, kalau ini terjadi kepada Anda, itu adalah sebab Tuhan mempunyai rencana agar berkat Tuhan yang Anda nikmati itu dapat digunakan untuk melebarkan pekerjaannya, serta menjadi berkat bagi orang yang tidak mampu. Satu hal yang menarik ialah bahwa Yesus mengatakan dalam ayat inti di atas, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya hal yang utama adalah untuk mencari perkara rohani. Carilah dahulu berarti mencari hal yang terpenting, yaitu keselamatan oleh kasih karunia-Nya. Namun perintah itu juga memberikan suatu janji berikutnya, yaitu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan semuanya? Itu dapat termasuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup, mungkin juga pendidikan atau kedudukan. Tuhan dapat memberikan sesuai dengan kesanggupan kita untuk menerimanya. Kalau dahulu Alkitab menyebutkan Daniel atau Yusuf yang mempunyai kedudukan, sekarang kita punya Presiden negara Fiji dan Palu yang satu iman dengan kita, yang menduduki suatu kedudukan yang dipercayakan Tuhan. Mereka adalah orang yang mencari kerajaan Allah. Tuhan mempercayakan kepada mereka suatu kesempatan untuk melayani negaranya. Untuk orang yang rendah hati, yang mencari Tuhan, maka ia dapat menggunakan mereka menjadi alat untuk menjadi wakil Tuhan di rumah tangganya, di kantornya, di sekolahnya, dan di masyarakat. Kiranya kita akan terus mencari kerajaan Allah dengan kerendahan hati, sehingga kita dapat menikmati berbagai kelimpahan berkat sesuai dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.